Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, laptop yang mungil dan tipis satu ini, ya ternyata adalah sebuah laptop gaming dan bobotnya ringan di bawah 1,5 kilo. Biasanya yang beratnya 1,5 kilo itu laptop tipis dan ringan yang hanya pakai IGP alias Integrated Graphics aja, bukan yang pakai disk GPU seperti ini. Dan untuk performanya, yang satu ini udah kekinian. Dia pakai prosesor AMD Ryzen 8000 series yang udah punya kemampuan AI. Ya, prosesor AMD Ryzen 1 ini punya unit NPU di dalamnya, jadi mampu menangani komputasi AI secara offline alias nggak butuh internet. Jadi pengguna jadi memiliki mesin AI pribadi yang dapat langsung digunakan di mana saja, kapan saja tanpa perlu ada hubungan ke server AI-nya. Hal tersebut juga membuat privasi penggunanya jadi tetap terjaga karena tidak perlu ngupload data personal ke server. Punya mesin AI pribadi juga membuat pengguna dapat menghemat biaya karena tidak perlu bayar subscription untuk layanan komputasi AI berbasis internet. AMD Ryzen 8000 sendiri bukanlah prosesor AMD Ryzen pertama dengan NPU di dalamnya karena sebelumnya udah ada di Ryzen 7040 series. Jadi sebenarnya solusi AI dari AMD ini udah tersedia di dalam jutaan laptop yang dirilis ke pasaran sejak tahun 2023, baik dalam bentuk laptop gaming maupun laptop yang tipis dan ringan. AMD sendiri mengklaim solusi AI-nya itu lengkap mulai dari tingkat data center, edge, hingga klien dengan Ryzen 7040 dan Ryzen 8000 yang ada dalam laptop ini. Tentunya prosesor AMD Ryzen AI tersebut sudah menggunakan CPU Zen 4, GPU RDNA 3, dan NPU XDNA untuk menghasilkan komputasi AI yang kencang dan efisien di perangkat laptop. Yang satu ini juga udah dilengkapi dengan GPU Discrete RTX 40 series. Ya, jadi performa gamingnya kekinian dan siap untuk akselerasi di software content creation ternama. Uniknya, layarnya dipakai panel 3K 120Hz OLED Pantone Validated. Jadi sebenarnya cocok banget untuk content creator kelas profesional. Ya, laptop gaming unik satu ini adalah Asus ROG Zephyrus G14 keluaran tahun 2024. Ya, udah jadi tradisi kalau setiap tahunnya Asus mengeluarkan penerus dari seri laptop gaming 14 inci mereka. Ukurannya yang mungil dan bobotnya yang ringan membuat laptop Asus yang satu ini cocok untuk siapapun yang butuh laptop high performance tapi enteng, mudah dibawa kemana-mana. Uniknya lagi, walaupun datang dari seri ROG, laptop gaming yang satu ini ternyata memiliki label NVIDIA Studio Laptop, di mana hal itu menandakan kalau laptop ini seharusnya ditujukan untuk content creation, ya, para content creator, bukan gaming aja, ya. Tentunya kemampuan AI dari prosesor AMD Ryzen-nya juga bisa dimanfaatkan pula untuk kebutuhan content creation seperti untuk menggunakan software Topaz AI atau di Premiere Pro. Oke, mari kita langsung aja mulai pembahasan kali ini ya. Untuk spesifikasi prosesornya dia pakai AMD Ryzen 7 8845HS, codename-nya Hawk Point. CPU arsitekturnya adalah Zen 4, fabrikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Jadi prosesor ini punya efisiensi daya yang tinggi ya. Default TDP-nya 35 sampai 54 watt. Dia punya 8 core, 16 thread dengan L3 cache di 16 MB. Dia punya NPU Ryzen AI up to 16 TOPS untuk NPU-nya aja. Lalu integrated graphics-nya pakai AMD Radeon Graphics 780M. IGP ini menggunakan arsitektur RDNA 3 dengan 12 compute unit yang udah mendukung fitur ray tracing dan juga support video AV1. Jadi mau dipakai gaming tipis-tipis atau game ringan untuk kebutuhan multimedia tetap oke pakai IGP-nya ya. Apalagi laptop ini punya mode untuk hanya menghidupkan IGP saja. Jadi bisa hemat daya ya gamingnya. Nah, untuk memori atau RAM dia pakai 16 GB LPDDR5X 6400 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini nggak punya slot SODIMM ya, jadi kita nggak bisa nambah kapasitas RAM-nya. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 ya. Untuk discrete graphics dia pakai Nvidia RTX 4050 laptop GPU dengan kapasitas VRAM 6 GB GDDR6. Nilai maksimum TGP-nya adalah 90 watt dan ini masih sesuai dengan standar dari Nvidia. Uniknya, driver bawaan laptop gaming ini ternyata pakai Nvidia Studio Driver yang dioptimalkan untuk diuji kestabilannya di software content creation. Ya, tentunya kalau mau diganti ke game ready driver yang lebih optimal untuk gaming itu bisa juga ya. Nah, laptop ini juga dilengkapi fitur NVIDIA Advanced Optimus dan Mux Switch. Jadi bisa dipilih apakah disk GPU-nya aktif terus-menerus, bergantian dengan IGP, atau hanya IGP-nya aja yang bekerja. Untuk wireless connectivity dia pakai modul AMD RZ616 dengan chip MediaTek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya cukup besar di 73 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11.
Untuk bodinya, form factor-nya adalah clamshell, jadi laptop klasik ya. Nah, kalau untuk materialnya, bodi dibuat dari balok aluminium yang dibentuk dengan CNC machine ya. Jadi build quality-nya terasa kokoh dan solid. Ini biasanya kalau udah pakai satu balok CNC machine ini bukan laptop yang murahan gitu ya. Berasa banget kelas atasnya. Untuk pilihan warna, ada Eclipse Grey, ini yang kita uji, dan ada juga yang Platinum White. Nah, walaupun punya nama ROG, penampilan laptop gaming saat ini justru jauh dari kesan gaming. Desainnya terlihat minimalis dengan logo ROG kecil pada punggung layar, yang warnanya dibuat senada dengan warna bodi. Satu-satunya ornamen gaming itu hanya kami temukan pada punggung layar, yaitu deretan lampu LED yang disusun secara diagonal, yang namanya adalah ROG Slash. Untunglah lampu LED tersebut berwarna putih, jadi penampilan laptopnya tetap kalem asalkan efek lampunya nggak diaktifkan. Ya tentunya lampu LED tadi bisa dimatikan sepenuhnya kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi secara keseluruhan penampilan laptop ini terasa tetap profesional ya. Nah untuk ukuran, panjangnya 31,1 cm, lebar 22 cm, dan tebalnya di sisi paling tipis 1,59 cm, di sisi paling tebalnya ada di 1,63 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,47 kg. Dan untuk charger itu 470 gram. Ini adalah charger 180 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,94 kg. Tapi ya menariknya pada paket penjualan disertakan juga sebuah charger 100 watt. Iya, yang lebih kecil dengan konektor USB Type-C. Nah ini bobotnya lebih ringan, sekitar 295 gram saja. Jadi nggak perlu bawa charger yang berat kalau memang aktivitas di jalannya itu nggak perlu performa penuh dari si laptop ini. Dan menariknya lagi, charger 100 watt tersebut harusnya masih bisa diganti dengan GAN charger 100 watt yang ukurannya lebih kecil dan bentuknya mungkin lebih praktis. Tapi tentunya bukan dari Asus ya, dari yang lain gitu ya. Nah kalau kita bawa-bawa dengan charger kecilnya ini jadi tinggal 1,8 kg total bobotnya. Lumayan tuh ya, turunnya lumayan. Nah untuk display, ini ukuran layarnya adalah 14 inci, resolusinya adalah 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10 tentunya. Untuk refresh rate-nya 120 Hz dengan response time dijanjikan 0,2 milisecond. Tentunya layar laptop ini sudah mendukung teknologi variable refresh rate NVIDIA G-Sync. Jadi tampilan saat main gamenya lebih mantap. Panelnya ini udah kebaca ya, ini adalah panel OLED ya. Ini pertama kalinya Asus menggunakan panel OLED untuk laptop gaming mereka akhirnya ya. Nah menurut Asus tingkat kecerahan maksimalnya ada di 500 nits dengan color gamut 100% DCI-P3. Sementara kalau kami ukur hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya itu ada di 422 nits di mode SDR, tapi kalau di mode HDR dia bisa mencapai 657 nits. Untuk gamut coverage-nya ada di 99,4% DCI-P3 dengan gamut volume di 121% DCI-P3. Hasil ini menandakan bahwa layar laptop ini siap dipakai untuk content creation kelas profesional yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi, terlebih karena sudah memiliki sertifikasi Pantone Validated dengan delta E atau penyimpangan di kurang dari 1. Buat nonton film di mode HDR pastinya juga oke karena dia sudah memiliki sertifikasi Display HDR True Black 500 atau 500. Tentunya dipakai untuk main game AAA atau game kompetitif juga mantap ya. Untuk permukaan layarnya ini bersifat glossy yang memang oke dipadukan dengan panel OLED. Walaupun akan memunculkan sedikit pantulan, tapi perpaduan tersebut membuat warna yang ditampilkan tuh jadi cemerlang banget. Nah untuk bingkai layar, kampasinya sudah dibuat sangat tipis sehingga memberikan sensasi tampilan yang nyaris nggak bertepi di sini. Oke, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Tentunya karena laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI dengan NPU di dalamnya, kamera tersebut mendukung berbagai fitur Microsoft Studio Effects seperti auto frame. Dengan fitur ini, posisi pengguna akan secara otomatis terus diposisikan di tengah frame walaupun pengguna bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada background blur dan advanced background effect. Dengan fitur ini, gambar latar di belakang pengguna akan bisa dikaburkan jadi privasi lebih terjaga. Lalu ada eye contact correction. Dengan fitur ini, posisi bola mata kita akan dibuat seolah menatap mata lawan bicara walaupun sedang melihat ke arah yang lain. Laptop ini juga dilengkapi dengan dua modul mikrofon pada sisi kanan dan kiri kameranya. Tentunya di sini ada fitur AI noise cancelling untuk meredam suara bising yang ditangkap oleh mikrofon. Nah untuk kualitas kameranya ternyata mirip seperti sejumlah laptop Asus yang baru-baru ini kami uji. Nah saat kami coba di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi, kamera mampu menangkap gambar dengan jernih dan bebas dari noise. Gambar juga punya detail yang oke dengan efek sharpening yang masih normal, nggak terlalu berlebihan. Mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas ya. Akan tapi sayangnya saat fitur noise cancellation kami aktifkan, suara bising di sekitar kami itu masih masuk ke mikrofon, walaupun suara kami sebenarnya masih tetap terdengar dengan baik juga. Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan.
untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus ROG G14 yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Ya, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai sekali oleh kendaraan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus ROG G14 yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus ROG Zephyrus G14 keluaran tahun 2024. Jadi gimana nih kualitasnya? Nah, untuk audionya ini spesial ya. Laptop ini dilengkapi bukan dengan 2, bukan dengan 4, tapi 6 buah speaker yang terdiri dari 4 woofer dan 2 tweeter. Untuk lubang keluaran suaranya ada 4, 2 mengarah ke alas laptop dan 2 ada di sisi samping kanan dan kiri keyboard. Speaker ini diklaim punya desain terbaru yang mampu menghasilkan volume suara 252% lebih kencang. Bahkan speaker tersebut diklaim mampu menghasilkan suara rendah hingga frekuensi 100 Hz. Menariknya, setelah dicoba, klaim tersebut ternyata bukan omong kosong. Suara yang dihasilkan laptop ini yang kecil ini ya, ternyata sangat menggelegar. Sangat menggelegar. Bahkan suaranya bisa diadu dengan laptop gaming 18 inci yang bodinya lebih besar dan tebal. Kualitas suara yang dihasilkan juga sangat memuaskan dengan suara bass yang bulat banget dan detail yang tetap jernih terdengar di sisi mid dan high range-nya. Bisa jadi ini adalah salah satu speaker terbaik yang pernah kami dengar di tahun 2024 ini untuk sebuah laptop 14 inci. Nah, kita masuk ke konektornya. Di sebelah kiri ada satu Asus Slim Power Jack untuk nge-charge si laptop. Ini bentuknya adalah konektor DC-in terbaru ya dari Asus. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 4 yang udah support power delivery dan protokol DisplayPort. Ada satu USB 3.2 Gen 2, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke kanan, ini ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 2, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type C yang mendukung protokol DisplayPort. Beralih ke keyboard, desain dan tata letak tombol tetap mempertahankan ciri khas Zephyrus G14. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru sih di sini. 4 tombol makro di sebelah atas tombol function juga tetap dipertahankan. Walaupun demikian, ukuran tombol kini dibuat lebih besar, jadi lebih nyaman aja saat mengetik. Keyboard ini juga punya tingkat travel distance yang dalam ya, 1,7 mm. Jadi nyaman banget nih ngetiknya nih. Sementara itu untuk lampu backlit itu hanya ada satu zona RGB di laptop ini. Untuk tingkat kecerahannya ada 3 dan ini bisa diatur dengan menekan tombol F2 atau F3. Tentunya warna dan efek lampu RGB dapat diatur sesuka hati di software Armoury Crate. Nah, untuk touchpadnya ukurannya adalah 12,7 x 7,9 cm dengan posisi yang cenderung center to body. Menariknya, sisi vertical touchpad dibuat nyaris sama besar seperti area palm rest. Jadi tetap terasa luas walaupun bodi laptopnya kecil. Kemudian walaupun tidak sejajar dengan tombol spacebar, saat kami coba telapak tangan tuh cenderung tidak masuk ke area touchpad, jadi nggak ganggu kenyamanan mengetik juga nih. Kita bahas soal security-nya sekarang. Laptop game ini ternyata punya sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Jadi bisa diamankan banget di sini. Oke, untuk cooling system, laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan 3 heat pipe dan 3 kipas. Ya, ada kipas ketiga yang berfungsi meniup angin ke area prosesor di sini. Untuk thermal paste-nya dia menggunakan liquid metal yang punya kemampuan transfer panas paling baik saat ini. Sementara untuk ventilasi pembuangan udara panasnya itu ada 2 yang mengarah ke belakang menuju alas laptop, bukan ke permukaan layar ya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 5 profil performa, yaitu ada Windows Mode, Silent Mode, Performance Mode, Turbo Mode, dan Manual Mode. Profil performa dapat diatur melalui software Armoury Crate atau dengan menekan tombol function plus F5. Nah, kalau laptop ini digunakan dengan charger 100 watt-nya, ternyata Turbo Mode-nya jadi nggak bisa diaktifkan. Wajar ya, karena tentunya powernya lebih kecil. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya. Kita pakai Cinebench R23. Di stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 16.580 poin di mode performance dan 17.163 poin di mode turbo. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, itu ada di kisaran 15.100 sampai 15.300 poin di mode performance, walaupun di awal sempat bertahan sebentar tuh di atas 16.000. Kemudian untuk mode turbo, dia bisa mencapai 17.000 sampai 17.100 poin. Kami juga menguji performa saat menggunakan charger 100 watt dan mendapatkan hasil yang mirip dengan saat menggunakan charger 180 watt di mode performance. Jadi terlihat ya, performa di sisi CPU itu nyaris nggak terpengaruh. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pakai Cinebench R23 selama 30 menit stability test. Di mode performance, suhu prosesor tuh sempat berada di kisaran 92 derajat Celcius di beberapa run awal pengujian sebelum akhirnya turun dan dikendalikan di bawah 87 derajat Celcius.
Sementara di mode turbo, suhu prosesor tuh berada stabil di kisaran 95 derajat Celcius. Suhu seperti ini sebenarnya masih cukup wajar ya, mengingat Cinebench tuh hanya membebani sisi CPU aja. Nanti kita lihat kalau kita pakai software yang real world itu suhunya seperti apa. Oke, langsung aja kita coba dengan Blender versi 4.02 dengan Barbershop Scene. Untuk CPU rendering itu selesai dalam waktu 24 menit 40 detik. Sementara kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA selesai dalam waktu 3 menit 47 detik. Jauh banget ya. Untuk suhu kerja saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu rata-rata prosesor dan diskret GPU dapat dijaga di bawah 80 derajat Celcius. Walaupun saat mendekati akhir, suhu prosesor tuh sempat melompat sebentar aja ke kisaran 86 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024. Kalau pakai video 4K 60 2 menit 7 detik, di ekspor pakai software only selesai dalam waktu 7 menit 50 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration via CUDA dapat 2 menit 13 detik. Nah, ini kencang ya. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama. Dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 25 detik. Kalau pakai GPU acceleration CUDA, kita dapat 38 detik saja. Jadi mau ngedit video 4K 60 nggak masalah di sini. Lalu untuk suhu kerja, pada saat melakukan 4K video ekspor dengan CUDA, suhu prosesor dan diskret GPU itu dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke DaVinci Resolve versi 18.6. Nah, ini software video editing profesional tapi versi free yang kita pakai, versi gratis. Untuk video 4K 60 yang sama tadi selesai diekspor dalam waktu 3 menit 22 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps selesai dalam waktu 55 detik saja. Kenceng di sini ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu prosesor berada di kisaran 95 derajat Celcius, sementara suhu tertinggi diskret GPU ada di kisaran 84 derajat Celcius. Ya memang sih software satu ini cenderung membebani sisi CPU pada versi gratisnya, jadi suhunya memang agak tinggi. Hal tersebut harusnya bisa diakalin dengan menggunakan versi berbayar atau turun aja ke mode performance ya. Lanjut untuk GPU testnya, Trademark Time Spy Graphics Score di mode performance kita dapat 8150 poin dan di mode turbo ada di 8725 poin. Jadi mode turbo menawarkan performa grafis sekitar 7% lebih tinggi. Kita juga menguji dengan pakai charger 100 watt dan kita dapat hasil 8113 poin di mode performance. Jadi performa diskret GPU-nya ternyata hanya turun sedikit saja saat menggunakan charger 100 watt. Oke, sekarang kita coba untuk gaming. Kita mulai dari Dota 2 1200p fastest render scale 100%, kita dapat 70 sampai 140 fps. Valorant 1200p high kita dapat 200 sampai 270 fps. Wah, terbang ini sih ya. Lanjut Shadow of the Tomb Raider 1200p highest ray tracing ultra DLSS di quality masih dapat 70 sampai 90 fps. God of War 1200p high DLSS di quality kita bisa dapat 80 sampai 90 fps. Hogwarts Legacy 1200p Ultra Ray Tracing Off DLSS di quality kita dapat 55 sampai 70 fps. Cyberpunk 2077 1200p Ultra Ray Tracing Off DLSS di quality kita dapat 50 sampai 70 fps. Assassin's Creed Mirage 1200p Very High DLSS di quality kita dapat 70 sampai 100 fps. Nah, suhu kerja saat mainkan game yang terakhir ini ya selama setengah jam, suhu prosesor terlihat dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Sementara untuk diskret GPU terlihat ada di kisaran 80 sampai 82 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi dimainkan selama setengah jam yang tadi. Untuk area keyboard, suhu tertinggi ada di kisaran tombol 8 dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius. Sementara untuk area bodi di sebelah atas keyboard, ya itu wajar suhunya mencapai sekitar 50 derajat Celcius. Sementara suhu untuk area palm rest di sebelah kanan mencapai 35 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius untuk yang sebelah kiri. Ini masih cenderung aman ya. Lanjut kita tes storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita bisa mendapatkan kecepatan bacanya di 4959 MB per second dan tulis di 3329 MB per second. Iya sayang ya, di sini kecepatan tulisnya tuh hanya sekencang SSD PCIe Gen 3. Walaupun demikian sebetulnya ya, kecepatan SSD yang di 3000 MB per second tuh udah kenceng. Sebetulnya udah kenceng sih, apalagi kecepatan bacanya ada di 5000-an itu kenceng sih sebetulnya. Ya walaupun sebetulnya kita berharap ada di kisaran 6000-an dua-duanya ya. Lanjut untuk baterai life-nya. Nah, untuk pengujian baterai kita mengatur tingkat brightness di 150 nits, volume suara di 25%, setting layar di 3K 120Hz dengan mode Windows. Lalu kita coba dulu 1080p local video playback. Kalau diskret GPU-nya aktif terus-menerus, baterai habis setelah 5 jam 21 menit. Kalau diskret GPU dan IGP aktif bergantian, wah ini nyaris 13 jam, tepatnya 12 jam 52 menit.
Ya, baterai laptop gaming ini ternyata bisa seirit laptop tipis yang ringan yang hanya punya IGP saja. Luar biasa ya. Nah, lanjut untuk kecepatan chargingnya. Setengah jam pertama, baterai laptop sudah terisi 56%. Sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh, butuh waktu di bawah 2 jam, tepatnya 1 jam 44 menit. Ini kencang sih ngisi baterainya ya. Apalagi baterainya juga lumayan besar, di 73 watt hour. Nah, itu pakai charger yang gede. Sekarang kita coba pakai charger yang 100 watt. Dan kita bisa mendapatkan pengisian dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 50 menit. Tetap oke, cuma beda 6 menit doang. Oke, sekarang mari kita uji kemampuan AI-nya ya. Sekarang kita lihat kemampuan AI dari prosesor AMD Ryzen 8000 series di laptop ini. Tadi kita udah melihat kalau kamera di laptop ini mendukung fitur Microsoft Studio Effect. Dengan adanya NPU, beban kerja CPU itu jadi lebih ringan saat fitur tersebut diaktifkan. Saat kami coba, beban kerja rata-rata CPU berada di bawah 10% saat fitur tersebut diaktifkan. Kalau kami coba laptop lain yang tidak pakai NPU, beban kerja CPU itu bisa naik di atas 50%. Dan tentunya ini akan jadi lebih boros. Nah, untuk fitur Microsoft Studio Effect sendiri itu bisa digunakan di sejumlah software seperti Zoom, Teams, StreamYard, dan masih banyak lagi. Nah, selain kemampuan tersebut, NPU di Ryzen AI juga bisa dimanfaatkan di software content creation ternama seperti dari Topaz Photo AI, Topaz Video AI, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve, dan masih banyak lagi. Sejumlah fitur pada software tersebut kini sudah dioptimalkan untuk berjalan di NPU prosesor Ryzen AI, jadi biar lebih efisien. Nah, kali ini kami mencoba kemampuan AI dari Ryzen 8000 dengan software seperti Topaz AI dengan pengujian denoise dan upscale image. Selain itu kami juga mencoba di software Premiere Pro dengan pengujian stabilization dan auto reframe. Tapi perlu diperhatikan bahwa kemampuan AI yang dimiliki oleh Ryzen ini adalah gabungan ya dari CPU, GPU, dan NPU yang ada di dalam prosesornya. Jadi bukan hanya NPU-nya aja. Oleh sebab itu, walaupun kemampuan NPU-nya hanya di 16 TOPS, tapi kalau digabung dengan CPU dan GPU-nya, Ryzen AI ini diklaim mencapai performa 39 TOPS. Oke, pertama-tama kita coba aktifkan Airplane Mode. Jadi internetnya mati nih ya, mati bener ya internetnya ya. Selanjutnya kita matikan juga discrete GPU-nya melalui software Armoury Crate untuk memastikan agar tidak ada campur tangan dari sisi GPU tambahannya ini. Nah, saat kami coba di software tersebut terlihat kalau prosesnya hanya membebani CPU dan GPU beberapa puluh persen saja. Tidak sampai terbebani hingga 100%. Masih ingat kan kalau discrete GPU-nya udah dimatikan. Jadi harusnya di sini ada campur tangan dari unit NPU di Ryzen 8000-nya ya. Iya, jadi NPU-nya ini bekerja untuk proses yang membutuhkan komputasi AI. Jadi terlihat di sini dengan adanya NPU, CPU dan GPU masih memiliki ruang ekstra untuk menjalankan pekerjaan lainnya. Tentunya semua komputasi AI tersebut dilakukan secara lokal ya di laptop, tidak dijalankan di cloud seperti ChatGPT. Enggak. Ini benar-benar tanpa terhubung ke internet dan tanpa campur tangan dari sisi discrete GPU-nya. Oke, untuk harganya laptop yang satu ini dibanderol di harga Rp29.999.000. Selain itu tersedia juga varian dengan Ryzen 9 8945HS dengan RTX 4060 yang harganya adalah Rp34.999.000. Untuk bonus pembeliannya kita bisa dapat Microsoft Office Home and Student 2021 ya, jadi nggak usah bayar-bayar lagi untuk subscription. Dan untuk garansi dia dapat 2 tahun international warranty dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, dengan VIP Perfect Warranty, Asus Indonesia itu akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Nah, untuk Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama setelah pembelian. Asus VIP Perfect Warranty ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu, dan ini mencakup charger dan baterainya juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suhunya ini agak tinggi di mode turbo, kalau software-nya cenderung lebih membebani sisi CPU. Untungnya kebanyakan software modern itu mampu membebani sisi CPU dan GPU secara seimbang sehingga suhu CPU masih bisa terjaga dengan aman. Nah, kalau nemu software yang bebannya ke CPU itu tinggi banget ya, masih bisa diakalin dengan menggunakan mode performance aja di laptop ini. Masih tetap kencang kok. Kemudian yang berikutnya, RAM bawaannya ini hanya 16 GB. Kita sedikit berharap ada opsi 32 GB, jadi lebih siap untuk game atau software di masa depan yang lebih rakus akan kapasitas RAM. Walaupun demikian ya sebetulnya 16 GB masih cukup lumayan ya untuk pekerjaan harian, dan kalau kita lihat tadi kita ngekspor video 4K 60 juga masih oke sih. Lalu untuk suara bising ini masih masuk ke mikrofon walaupun noise cancellation-nya udah diaktifkan.
Dari sisi menariknya, ya bodinya mungil dan tipis, mirip laptop tipis ukuran 14 inci yang hanya pakai integrated graphics aja ya. Lalu ringan, nggak nyampe 1,5 kilo. Penampilannya low profile, minim ornamen gaming. Udah pakai prosesor AMD Ryzen 8000 series. Ini kencang untuk multitasking dan aplikasi berat. Dan udah dilengkapi dengan NPU, jadi siap untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan komputasi AI secara offline. Adanya NPU juga membuat laptop ini future proof untuk aplikasi AI yang akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Lalu dia udah pakai RTX 4050. Game kompetitif mulus, game AAA masih bisa lancar. Content creation, waduh, editing 4K 60 aja nggak ada masalah, dilibas tadi eksportingnya ya. Lalu layarnya ini super mewah untuk gaming dan content creation. Baterainya bisa dibuat irit banget di sini. Charging kenceng. Mau pakai charger yang gede atau yang kecil sama-sama kencengnya. Dan masih ingat disertakan 2 charger ya. Lalu pakai charger 100 watt itu tetap mirip-mirip aja performanya dengan charger besarnya. Mungkin kalau kayak gini caranya charger yang besar bisa ditinggal di rumah, kita jalan-jalan pakai yang 100 watt aja, jadi lebih ringan gitu ya. Konektor juga melimpah, ada USB 4 di sini. Lalu kameranya udah 1080p, ada Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 dan suara speakernya luar biasa keren. Luar biasa keren yang satu ini. Dia punya pengamanan biometrik dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Jadi Asus ROG Zephyrus G14 keluaran tahun 2024 ini cocoknya untuk siapa? Laptop ini sebenarnya ideal untuk mereka yang membutuhkan laptop high performance yang mungil dan ringan, jadi mudah dibawa kemana-mana. Buat gaming ini oke banget, apalagi udah ada RTX 4050-nya ya. Bahkan mau gaming irit cuma pakai IGP Radeon 780M-nya juga sebenarnya bisa. Buat content creation, gak ada masalah, performanya oke dan layarnya udah sangat content creation banget. Buat programming, kalau spesifikasi cocok, ini kenceng sih buat coding-coding ya. Buat yang pekerjaannya butuh kemampuan AI, yang satu ini juga harusnya cocok selama memang menggunakan kemampuan AI yang ada di dalam sini. Pada akhirnya rasanya Asus ROG Zephyrus G14 2024 ini harus masuk dalam daftar pilihan kalian kalau yang dicari adalah laptop high performance komplit yang kencang dengan bodi sangat mungil dan super ringan. Apalagi kalau nyari yang speakernya bagus. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.